Halo, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu metal foam. Selamat menyaksikan. Pada materi ini kita akan membahas tentang pengertian metal foam atau apa itu metal foam. Selanjutnya kita akan menjelaskan struktur materialnya atau bentuk pada materialnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang material properties. Di sini kita akan mengetahui kandungan material apa saja yang ada di dalamnya. Selanjutnya, kita juga akan menjelaskan tentang proses manufakturnya. Pada proses ini, kita akan mengetahui tentang bagaimana cara membuatnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses pengujiannya. Pada proses ini, kita dapat mengetahui apakah metal foam yang telah dibuat sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan nilai kekuatan, kertas, adapun nilai lainnya. Dan materi terakhir kita akan menjelaskan tentang penggunaannya di dalam dunia nyata. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, kita akan mempresentasikannya melalui video Zoom. Pokok pembahasan kita yang pertama adalah teori dasar dari metal foam. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan metal foam itu? Dalam bahasa Indonesia, metal foam biasa disebut dengan busa logam. Busa logam merupakan salah satu material yang memiliki struktur seluler yang terdiri dari logam padat, bisa aluminium, bisa nikel, dengan bentuk yang berpori-pori berisi gas yang terdiri dari sebagian besar volume. Contohnya seperti pada gambar di samping. Pori-pori ini dibagi menjadi dua, ada yang pori-pori disegel atau open cell metal foam, ada juga pori-pori yang saling berhubungan atau closed cell metal foam. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan dari open cell metal foam dan closed cell metal foam. Open cell metal foam atau busa logam sel terbuka biasa disebut dengan spons logam dengan karakteristik yang berskala halus dan bentuk sel yang lebih kecil. Open cell metal foam biasanya digunakan dalam pendingin elektronik, tangki kriogen, penukar panas PCM, penyerapan energi, difusi aliran, dan lain-lain. Selain itu, karena harganya yang relatif lebih mahal, penggunaan open cell metal foam ini dibatasi hanya pada teknologi canggih, ruang angkasa, dan manufaktur. Busa logam sel tertutup seperti yang bisa kita lihat sama-sama pada gambar di samping, mempunyai karakteristik yang ringan, kaku, dan tahan api. Busa logam sel tertutup bentuknya seperti polimer yang ada pada busa helm sepeda, tetapi untuk beban benturannya bisa lebih tinggi. Tidak seperti busa pada polimer, busa logam tetap cacat setelah benturannya, karenanya hanya dapat berubah bentuk sekali saja. Oleh karena itu, penggunaannya pada bidang dunia, busa logam sel tertutup masih sangat dibatasi dan jarang digunakan. Pada slide selanjutnya, saya akan menunjukkan beberapa struktur dari metal foam. Pada gambar A, struktur dari aluminium alkan. Pada gambar B, menunjukkan struktur dari busa nikel InCO. Pada gambar C, menunjukkan busa dari aluglide yang menggunakan sinar X. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik metal foam. Metal foam dapat menyerap energi dengan baik. Metal foam memiliki massa yang sangat ringan. Metal foam memiliki sifat mekanik yang baik. Metal foam memiliki ketebalan yang baik. Metal foam adalah penghantar panas yang baik. Metal foam tahan terhadap abrasi. Metal foam memiliki porositas antara 75% sampai 95%.
metal foam tidak mudah terbakar, metal foam dapat didaur ulang. Selain membahas karakteristik dari metal foam, kita juga akan membahas tentang sifat dari metal foam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat panas atau thermal properties. Konduktivitas thermal busa metal atau metal foam akan lebih besar dibandingkan busa biasa atau foam. Bisa dilihat di bawah ada open shell foam dan closed shell foam, yang dimana thermal propertiesnya itu tidak ada bedanya, dari mulai titik didih, lalu temperatur maksimal dan minimal, perlakuan panas, ada specificate, ada thermal. Bisa dilihat dari tabel berikut. Selain kita membahas tentang sifat panas, kita juga akan membahas tentang sifat mekanik dari suatu busa logam atau metal foam. Struktur busa mempunyai ciri khas masing-masing, mulai dari kerapatan, kepadatan, konektivitas antar sel, dan juga diameternya. Oke, bisa dilihat di bawah ada open shell foam dan closed shell foam, yang dimana berbeda strukturnya, maka mechanical propertiesnya juga akan berbeda. Mulai dari modulus Young sampai ke kekerasan mempunyai rumus yang berbeda, yang bisa kita lihat di tabel berikut. Mengenai proses manufaktur pada metal foam. Nah, pada proses manufaktur dengan metode forming itu tersendiri dibagi ke dalam dua metode, yaitu metode direct forming dan juga metode indirect forming. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan fokus membahas mengenai metode direct forming, yang dimana pada metode direct forming itu tersendiri diawali dengan mempersiapkan paduan lelehan aluminium yang telah ditambahkan partikel, kemudian diinjeksikan gelembung gas secara langsung atau ditambahkan foaming agent yang menghasilkan reaksi secara kimiawi akibat dekomposisi. Nah, pada metode direct forming itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa proses, yaitu forming of melt by gas injection, terus juga forming of melt with blowing agents, dan ketiga adalah solid gas eustatic solidification atau gasat. Nah, itu adalah ketiga metode yang mungkin akan kita bahas bersama. Oke, yang masuk ke dalam metode pertama, forming of melt by gas injection hydro or alkan. Pada metode ini, kalau kalian melihat pada gambar di atas, di gambar tersebut dijelaskan secara skematik bahwa silikon karbida, aluminium oksida, atau magnesium oksida adalah partikel yang digunakan untuk meningkatkan viskositas lelehan. Oleh karenanya, langkah pertama terdiri dari persiapan lelehan aluminium yang mengandung salah satu zat yang dapat membuat lelehan tersebut menjadi logam matrix komposit atau MMC. Nah, masuk ke dalam langkah kedua adalah dengan menyuntikkan gas, baik itu udara, nitrogen, ataupun argon ke dalamnya menggunakan impeller yang berputar yang dirancang secara khusus, yang nantinya akan menghasilkan gelembung gas yang sangat halus dalam pelelehan dan pendistribusian secara merata. Langkah ketiga dalam metode ini adalah campuran kental yang dihasilkan dari gelembung dan lelehan logam mengapung ke permukaan cairan, di mana ia berubah menjadi cairan busa cukup kering sebagai logam cair mengalir keluar. Busa padat yang dihasilkan pada prinsipnya diinginkan selebar tabung yang berisi logam cair dan biasanya memiliki ketebalan 10 cm.
itu tadi adalah sedikit. Nah, kita masuk ke dalam metode yang kedua, yaitu adalah forming of melts with blowing agent alporas. Nah, di sini cukup mudah juga penjelasannya, yang dimana pada dasarnya untuk metode yang kedua ini tidak jauh berbeda dengan metode yang pertama. Hanya saja di metode kedua, pelelehan foam terjadi secara langsung dengan menambahkan blowing agent untuk mencairkan bukan menyuntikkan gas ke dalamnya. Jadi, bedanya metode yang pertama dengan kedua adalah kalau metode pertama disuntikannya gas ke dalam menggunakan impeller, baik itu udara, nitrogen ataupun argon, yang dimana bertujuan untuk menghasilkan gelembung gas yang sangat halus dan dalam pelelehan dan pendistribusian. Sedangkan di metode yang kedua ini, blowing agent ditambahkan untuk mendapatkan pelelehan foam yang maksimal. Untuk langkah-langkahnya, dalam langkah pertama, sekitar 1,5% logam kalsium ditambahkan ke aluminium yang meleleh pada suhu 680 derajat Celcius. Kemudian cairan diaduk selama beberapa menit, selama itu viskositas terus-menerus meningkat. Nah, kalau semisal kalian perhatikan pada gambar di atas ini, menunjukkan efek pengadukan pada viskositas dari aluminium meleleh dengan penambahan kalsium. Setelah viskositas telah mencapai nilai yang diinginkan, pelelehan segera mulai berkembang perlahan-perlahan dan secara bertahap mengisi tabung foam. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai. Kita lanjut ke dalam metode yang terakhir dalam metode direct foaming, yaitu adalah solid gas eustatic solidification GASR. For your information, metode ini telah dikembangkan sejak 10 tahun yang lalu, di mana beberapa cairan logam membentuk sebuah sistem yang eutetik dengan gas hidrogen. Jika salah satu dari logam tersebut dilelehkan dalam sebuah atmosfer, hidrogen dengan tekanan tinggi hingga 50 atm akan menghasilkan lelehan yang homogen berisikan hidrogen. Jika suhunya diturunkan, maka lelehan tersebut akan mengalami sebuah transisi eutetik menjadi sebuah sistem heterogenus dua fasa, yaitu solid ditambah dengan gas. Jika komposisi dari sistem mendekati konsentrasi eutetik, reaksi segregasi akan terjadi pada suhu tertentu. Seiring dengan lelehan yang mulai membeku, presipitat gas yang berupa pori tertangkap di dalam logam. Morfologi pori yang dihasilkan sangatlah tergantung dari jumlah hidrogen yang diberikan, tekanan selama pelelehan. Pada poin 4 ini menjelaskan tentang solid gas eutetic solidification atau GASR. Pada metode ini, beberapa cairan logam membentuk sebuah sistem eutetik dengan gas hidrogen. Jika salah satu dari logam tersebut dilelehkan dalam sebuah atmosfer dengan tekanan tinggi hingga 50 atmosfer, akan menghasilkan lelehan homogen berisikan hidrogen. Jika suhunya diturunkan, maka lelehan tersebut akan mengalami sebuah transisi eutetik menjadi sebuah sistem heterogenus dua fasa, yaitu fasa solid dan fase gas. Jika komposisi dari sistem mendekati konsentrasi eutetik, reaksi segregasi akan terjadi pada suhu tertentu, seiring dengan lelehan yang mulai membeku. Presipitat gas yang berupa pori terperangkap di dalam logam. Morfologi pori yang dihasilkan sangatlah tergantung dari jumlah hidrogen. Arah dan laju pendinginan dan komposisi kimia dari lelehan tersebut secara umum, pori panjang yang terelongasi dan terorientasi ke arah tertentu akan terbentuk selama pendinginan. Pada diameter ini akan diameter pori sekitar 10 mikromilimeter dan panjang poros sekitar 100 hingga 300 mikromilimeter dan porositasnya dari 5% hingga 75%. Selanjutnya pada poin 5 kita akan membahas tentang forming of powder compact. Pada metode ini logam menggunakan pada proses serbuk. Proses produksi dimulai dengan mencampurkan serbuk logam atau serbuk logam dasar, serbuk paduan atau campuran serbuk logam dengan blowing agent yang kemudian dikompaksi. Kompasi bisa didapatkan dengan cara menempatkan blowing agent di dalam matris logam. Contoh dari metode kompaksi seperti yang disebutkan sebelumnya adalah kompresi uniaksial atau isotaktik, etruksi akawat atau pengolahan serbuk.
Prekursor ini harus diproduksi secara hati-hati karena sisa porositas atau cacat-cacat lainnya akan menghasilkan hasil yang buruk bagi proses produksi tersebut. Langkah berikutnya setelah dikompaksi adalah perlakuan panas pada temperatur hampir mendekati titik leleh pada material tersebut. Boiling agent yang terdistribusi secara merata di dalam material tersebut akan terdekomposisi dan melepaskan gas yang memaksa prekursor yang sedang meleleh untuk berekspansi membentuk sebuah struktur berpori. Waktu yang dibutuhkan untuk berekspansi secara penuh bergantung pada suhu dan ukuran prekursor dan berkisar antara beberapa detik hingga beberapa menit. Jika sebuah material prekursor diform di dalam furnace atau sebuah cetakan, hasilnya akan berupa gumpalan logam busa dengan bentuk yang tidak teratur. Untuk mencegah hal ini terjadi, kita harus membatasi ekspansi dari prekursor tersebut. Kita membahas tentang forming of liquid containing blowing agent. Pada proses ini adalah proses pelelehan dengan metode kompresi serbuk. Yang membedakan dari proses sebelumnya adalah pada proses ini sudah menggunakan material atau partikel titanium hydrate dengan cara memasukkan ke dalam lelehan aluminium untuk menghindari evolusi hidrogen lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Pada proses ini, lelehan harus langsung didinginkan di bawah suhu lelehnya setelah dicampurkan atau blowing agent harus dipasifasi untuk mencegah melepasnya gas lebih awal sebelum proses solidifikasi atau proses pembentukan menjadi padat. Untuk cara yang terbaru ini, serbuk titanium dimasukkan ke dalam siklus perlakuan panas yang akan membantu lapisan oksida pada setiap partikel dan menunda dekomposisi. Ini kemudian ditambahkan ke dalam lelehan dan dapat didinginkan secara perlahan setelah pengadukan. Lelehan yang mengandung silikon carbide digunakan untuk mendapatkan foam yang stabil. Proses foaming bisa dilakukan atau diproduksi dalam berbagai macam suhu pembuatan. Pada gambar di sini, di samping kita bisa dapat melihat perbedaan antara poros antara material dengan material lainnya. Selanjutnya kita masuk ke proses pengujian. Yang pertama, proses pengujian kompresi unaksial. Uji tekan unaksial paling baik dilakukan pada spesimen busa prismatik atau silinder dengan rasio tinggi ketebalan melebihi 1,5. Minimal dimensi spesimen harus setidaknya 7 kali ukuran sel yang harus dihindari efek ukuran. Perpindahan dapat diukur dari perpindahan kepala bab oleh LDVT eksternal yang ditempatkan di antara pelat pemuat atau dengan ekstensometer yang dipasang langsung pada spesimen. Seperti yang ditunjukkan pada diagram, bongkar dari sekitar 75% dari kuat tekan, kekuatan tekan dari busa dianggap sebagai tegangan puncak awal jika ada. Jika tidak, itu diambil menjadi tegangan di persimpangan dua lereng. Itu untuk pembebanan awal dan itu untuk dataran tinggi stres. Mengoles permukaan spesimen yang bersentuhan dengan pelat pemuat mengurangi efek gesekan dan dapat memberikan kesan yang jelas kekuatan tekan yang mencapai 25% lebih tinggi dari spesimen kering. Defisiasi standar dalam modulus Young dari busa aluminium biasanya stres. Metode karakteristik 29 antara 5% dan 30% dari mean, sedangkan pada kuat tekan adalah biasanya 5% dan 15%. Data untuk kekuatan tekan logam busa. Yang kedua, yaitu adalah pengujian tegangan unaksial. Uji tegangan unaksial dapat dilakukan dengan pada silinder berpinggang atau tulang anjing spesimen. Spesimen harus dikerjakan dengan bentuk yang ditentukan dalam ASTM E896A. Untuk menghindari kegagalan spesimen di daerah leher atau di pegangan, dimensi minimum spesimen atau diameter silinder harus tidaknya 7 kali ukuran sel yang harus dihindari spesimen atau efek ukuran sel. Sebuah kurva tegangan regangan tarik khas untuk sebuah busa aluminium ditunjukkan pada diagram. Modulus Young diukur dari bagian bongkar dari kurva tegangan regangan seperti dalam pengujian kompresi unaksial. Kekuatan tarik diambil sebagai tegangan maksimum. Strain kegagalan adalah rendah untuk busa aluminium atau dalam kisaran 0,2 sampai 2%. Defisiasi standar dalam kekuatan tarik busa aluminium seperti kekuatan tekan adalah 5% dan 15% dari rata-rata.
Selanjutnya, nomor 3, pengujian geser. Modulus geser busa logam paling mudah diukur dengan uji torsi pada spesimen silinder berpinggang. Spesimen harus dikerjakan ke bentuk KSTM E896A. Untuk menghindari kegagalan spesimen di daerah leher atau genggaman, dimensi minimum spesimen atau diameter silinder harus tidaknya 7 kali ukuran sel untuk menghindari spesimen atau sel efek ukuran. Torsi diukur dari sel beban. Perpindahan diukur menggunakan 2 kabel, dipisahkan oleh beberapa panjang pengukur. Kabel terpasang ke spesimen di salah satu ujung, ditarik melalui katrol dan dipasang ke linear voltage displacement transducer atau LDVT di ujung lainnya. Gerakan LDVT dapat diubah menjadi sudut puntir spesimen di atas mengukur panjang. Memungkinkan modulus geser dihitung, modulus geser dihitung lagi dari bagian bongkar dari kurva tegangan regangan. Sebagai dalam pengujian kompresi unaksial, kekuatan geser diambil semaksimal mungkin menekan devisa standar dalam kekuatan geser busa aluminium adalah serupa untuk kekuatan tekan dan tarik. Yang keempat merupakan pengujian fatigue. Perawatan diperlukan untuk menentukan umur kelelahan spesimen busa. Kelelahan tegangan regangan dan kelelahan geser adalah masa inkubasi setelah di mana spesimen memanjang secara progresif dengan meningkatkan siklus kelelahan. Regangan kegagalan agak kurang dari regangan kegagalan monotonik dan memang demikian kecil. Pengukuran klip tepi pisau direkomendasikan untuk mengukur ketegangan dan dalam ketegangan atau digeser. Umur kelelahan didefinisikan sebagai jumlah siklus hingga pemisahan. Pada kelelahan kompresi-kompresi ada dalam masa inkubasi setelah spesimen semakin pendek, menumpuk galur plastik besar dari urutan regangan menguncian monotonik. Regangan aksial cukup diukur dengan menggunakan perpindahan crosshead dari kerangka uji. Umur kelelahan ditentukan sebagai jumlah siklus hingga permukaan pendekatan progresif. Kelelahan karena tegangan membutuhkan perawatan khusus dalam menggenggam. Dianjurkan dalam pengujian dilakukan pada geometri dog bone atau tulang anjing dengan luas penampang bagian pinggang sekitar 1,5 dari ujung yang dicengkeram. Untuk memastikan kegagalan jauh dari genggaman, slip dicegah dengan menggunakan gagang bergerigi atau perekat. Yang pertama adalah aplikasi struktur ringan. Metal foam dapat digunakan sebagai komponen penahan beban secara langsung. Namun, yang paling banyak digunakan adalah sebagai bagian dari struktur yang saling berikatan. Foam dapat digunakan sebagai elemen pengisi bagian tengah sebuah struktur dari plat logam. Seperti contohnya, foam yang mengisi struktur pipa atau batang untuk meningkatkan kekakuan tanpa menambah berat secara signifikan. Dan yang kedua adalah penyerapan energi mekanik atau impact. Kategori dari aplikasi metal foam yang lain adalah pemanfaatan sifat menyerap energi dari metal foam. Ketika ditekan, foam menunjukkan hanya sedikit deformasi elastis sebelum akhirnya runtuh. Pada sebagian besar foam, runtuhnya foam melibatkan deformasi plastis yang besar pada dinding rongga yang runtuh, yang berambat pada rongga-rongga yang lain akibat pemberian tegangan yang kecil dan hampir konstan. Pergerakan dislokasi pada logam akan menyebabkan jumlah energi yang dapat diserap semakin besar. Hal ini memungkinkan aplikasi material yang dapat menyerap tumbukan, ringan dan juga murah. Contoh aplikasi ini adalah pada bodi mobil atau kereta, untuk mengurangi beban tumbukan namun tetap ringan dan telah secara komersil diproduksi. Yang ketiga adalah pengontrol panas. Metal foam memiliki ketahanan terhadap oksidasi dan beberapa bentuk serangan kimia. Jika hal ini dikombinasikan dengan luas permukaan yang besar serta konduktivitas termal yang baik dari dinding rongga, maka foam dengan rongga terbuka cocok untuk aplikasi material penukar panas. Sebaliknya, foam dengan rongga tertutup dan secara intrinsik memiliki konduktivitas termal yang rendah karena struktur rongganya dan memiliki ketahanan terhadap panas yang tinggi dibanding logam penyusunnya akibat terbentuknya lapisan oksida pada permukaan aluminium, cocok untuk aplikasi pelindung panas. Dan yang terakhir adalah penyerap akustik. Frekuensi dari resonansi tergantung pada rasio dari modulus elastisitas dengan densitas. Dikarenakan foam dapat divariasikan secara bebas. Foam dapat digunakan untuk mengeliminir frekuensi tertentu. Kapasitas damping dari aluminium foam telah diteliti memiliki nilai yang lebih besar dibanding bulk material. Foam juga telah terbukti digunakan sebagai material yang kedap suara. Dengan struktur berpori, suara akan melemah karena adanya getaran dan gesekan.
yang menghilang pada saat gelombang merambat melalui udara di rongga. Pemantulan gelombang oleh struktur rongga akan memberikan hambatan terhadap perambatan sehingga memungkinkan untuk penyerapan gelombang secara sempurna. Berikut adalah aplikasi metal foam pada kehidupan sehari-hari yang sering kita temukan.